Halo semuanya, kembali sama aku di Modpack Sky Factory 3. Ya, mari kita lanjutkan Modpack ini. Dan untuk episode hari ini merupakan solusi dari episode sebelumnya yang kita sempat menemukan sebuah masalah, yaitu ini, reaktor ini. Kita belum bisa bikin yang benar-benar maksimalnya atau ukuran maksimalnya, karena kita kekurangan block of diamond yang kalian lihat. Kita punya berlapis-lapis diamond di dalam. Dan seperti yang aku bilang di episode sebelumnya, solusinya ada di episode ini. Jadi apa sih mod yang akan ku bahas di sini yang bisa ngasih kita banyak diamond ya katanya. Bukan cuma diamond deh, cuma block of diamond bahkan. Jadi langsung aja tanpa berlama-lama kita akan mulai episode ini. Oke, kalian udah lihat di intronya bahwa kita sudah bikin namanya Tough of Power dan juga berbagai macam ya draconic tools dan weapon sesuai dengan yang kita udah selesaikan di sini. Jadi apa sih ini Tough of Power? Jadi kalau kalian lihat resepnya nih udah jelas ya, ini bahwa ini all in one tools ya. Jadi ini bisa buat nyerang, ini sampai 60 damage-nya, gede banget ya. Kemudian juga bisa buat mining, bahkan mining apapun bisa ya. Tentu saja dengan kecepatan super tinggi. Jadi kita bisa aja habisin satu platform dalam sekejap ya. Dan kita punya bow buat ya lawan-lawan Dragon yang seperti yang kalian lihat. Jadi ya kita mungkin sudah full ya udah full draconic, tinggal sisanya nih sebenarnya masih ada lagi, yaitu kalau kita pencet control ya sesuai dengan yang kalian lihat. Sini ada yang namanya upgrade ya. Mungkin aku pernah ngasih tahu kalian ya, kalau misalkan masing-masing ini dia ada upgrade-nya seperti yang kalian lihat. Yang upgrade-nya itu ada di sini. Ya upgrade kayak ginian. Dan dia bisa kita upgrade dari tier basic, ini yang basic, kemudian ke weapon. Di sini kalian bisa lihat, dan dia bertumpuk ya, jadi nggak ada harus ke tier sebelumnya dulu baru bisa naik level, nggak bisa langsung lompat gitu. Dan dia bisa sampai draconic, paling maksimal itu chaotic. Tapi chaotic ini kita bakalan butuh chaotic core, di mana kita butuh chaos chop. Chaos chop ini kalau kalian nggak tahu nih, dapatnya dari chaos dragon ya. Kita harus ngalahin ini buat dapetin chaos chop-nya. Tapi sebenarnya draconic aja udah cukup bagus ya. Ya, tapi ini nggak akan ku lakukan tentu saja ya, karena ya kita
aku cuman bakalan upgrade kalau misalkan kita udah mulai masuk ke ngelawan Chaos Dragon ya. Jadi dan juga tentu saja kalian nggak usah ngeliat resepinya karena resepinya bertumpuk-tumpuk juga. Dan kurang lebih mirip-mirip kayak gini sih resepinya, kayak gini. Jadi ya sudahlah, kita langsung lanjut aja ke episode ini. Ini aku juga udah lakukan beberapa adjustment dari reaktor yang sudah kita bikin. Misalnya, ini kabelnya sudah aku pangkas ya, jadi cuman pakai plug doang di sini. Dan juga di episode sebelumnya kalian sudah ngelihat ada yang namanya nih apa point or miner ya. Point or miner yang biasa sebelumnya di sini, ini aku pindahin ke sana karena ukurannya kan besar banget nih. Ini 11 kali 11 kali 7 kalau kalian nggak tahu. Dan juga tentu saja solar panelnya. Ini aku aku pasangkan nih dua biar dia otomatis. Jadi aku nggak perlu pakai ini lagi, plug point lagi. Kemudian ini ku ganti dengan point resource miner karena yang kulihat di itu resource-nya sama persis. Jadi ku asumsikan ya traktornya sama persis dan yang memang benar traktornya sama persis. Jadi bisa tinggal ku ganti aja ini dengan point or miner point resource miner untuk dapatin yang namanya Mika ya. Mana Mika? Ini dia. Ini Mika. Dan ini sudah aku hentikan ya karena kita udah nggak butuh lagi. Kalian bisa lihat hasil dari point resource miner ada alabaster ini untuk ini ya traktor yang versi lain selain hardened stone, ada dirt, ada hardened clay atau sekarang kan namanya terracotta ya. Terracotta berbagai warna, ada moton, ada basalt, ya bla 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 gitu. Yang tentu saya nggak akan kepake sih, tapi ya mungkin kalian bisa bahkan ada hardened stone sih. Jadi tapi ya tapi ini sih salah satu cara kalau kalian mau dapetin resource kayak ginian yang blok-blokan gitu. Oke, dan coba kita lihat hasil dari point on miner-nya. Nah, alasannya kenapa aku bikin point on miner tier 4 kayak gini karena aku pengen incer satu ore yang penting banget untuk mod ini ya. Yang kita akan bahas sekarang yaitu ini dia. Dimensional Sharp Ore. Yang kalau kalian lihat ini dari mod Arab Tool ya. Namanya RF Tools. Ini dia. Nama modnya. Tapi kalau kalian lihat, aku lihat GI-nya, di sini sebenarnya ada 3 mod Arab Tool ya. Coba ini Arab Tool yang biasa. Kemudian ada yang namanya Arab Tool Control. Ini aku nggak tahu apaan, kita nggak akan bahas episode ini. Dan yang satu lagi yaitu dari sini ke sini ya. Namanya dimensional Arab Tool Dimensions ya. Dari sini sampai ujung harusnya nih. Ya. Jadi dari sini sampai mana? Sampai mana? Nih dari sini sampai sini Arab Tool yang asli ya, yang default. Kemudian ini ada Arab Tool Control dari sini sampai sini dan Arab Tool Dimension dari sini sampai ujung. Oke, Arab Tool Control kita hapus karena aku juga nggak tahu nih apaan dan nggak pernah aku pakai juga. Ini aku kurang tahu buat apa. Tapi kita cuma bahas ini dua ya. Jadi Arab Tool ini sebenarnya kalian udah pernah lihat dia di berapa episode sebelumnya. Ada beberapa blok yang aku pakai dari Arab Tool. Misalnya ada timer ini yang ada di sini nih. Ini dia timer yang kita bisa setting berapa delay-nya untuk reaktornya hidup dan dia mati ya. Jadi kalian aktifin tiap berapa detik kali dia bakal aktif, berapa detik kali aktif, jangan gitu itu terus. Makanya dipakai buat bikin wither farm-nya ya. Ini kenapa berhenti ya? Kenapa berhenti? Berapa berhenti pula? Yaudah, ini aku mati bentar ya. Aku atur dulu. Oke, agak intermezzo dikit, oke? Kita saatnya lanjut ke mod selanjutnya. Oh ya, ini tadi aku bahas timer ya. Timer dan satu lagi yaitu ini dia. Namanya crafter ya. Jadi tahu timer buat ngeset berapa detik kali atau berapa tick sekali untuk reaktornya aktif, dan crafter ini buat nge-crafting otomatis ya. Contohnya kayak untuk essence ini kita bisa bikin resepinya. Kenapa resepinya nggak tampil? Ini dia. Jadi ini kenapa resepinya nggak tampil, ini agak ngelak-ngelak ya.
Ini resepi untuk iron dan seterusnya bisa kita setting dan bakal otomatis crafting untuk kita. Kemudian sebenarnya itu nggak cuma itu fitur-fitur yang ada di Arab Tool. Jadi intinya Arab Tool ini isinya mesin-mesin yang apa ya, mungkin macam quality of life juga yang bisa mempermudah kita. Ada beberapa yang keren banget, misalnya ada mode storage. Ini mirip dengan Refine Storage ini, cuman bedanya ini bukan digital storage ya by the way. Ini kayak dia storage, dia masih pakai storage yang kayak gini, cuman semua chest itu bisa tersambung gitu. Jadi ini chest banyak gini, ini bisa disambungkan ke satu nih, ya macam begitulah ya. Meskipun aku belum pernah pakai juga sih. Kemudian ada metal transmitter sama receiver. Ini kalau kalian ini enggak, kalau kalian baca kalian bisa, istilahnya kalian bisa teleport ya. Kali kalian bisa memindahkan, kayaknya bisa memindahkan blok juga ya. Tapi intinya dia bisa memindahkan kita ya. Jadi mirip sama ini dislocator, kita bisa teleport kemana saja dengan instan tentu saja, dan energi tentu saja juga. Kemudian apalagi ya dari Arab Tool ini, ini untuk storage-nya, ini upgrade-nya ya. Aku juga jarang sih ya, ini mesin infuser. Ini kalau kalian nyadar mesin-mesin di sini ada mana tadi? Ada status, nah lihat ada yang warna kuning itu infuse. Jadi dia bisa infuse mesinnya, dan hasil infuse-nya dia bisa ngasih infuse bonus ya. Misalnya ini ada infuse bonus reduce power consumption. Jadi bisa mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan dari mesinnya, lumayan. Tapi tentu saja kita butuh banyak yang namanya dimensional chap ya. Kemudian ini juga yang jadi primadona juga, yaitu build builder. Dia sesuai namanya, dia bisa dipakai buat nge-build, tapi kalau kalian baca juga, dia bisa juga untuk query area. Query area itu mining ya, mining area gede banget misalnya. Cocok banget kalau kita pakai dia di ini ya, di ini Binit Dimension yang isinya tempat mining, ore semua ada sana. Kemudian juga ada pump liquid, ambil liquid maksudnya, pindahkan tractor, wow, atau ambil item dan HP, build tractor dan bla 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 gitu ya. Fishing bonus bla bla, oke. Dan juga ada ini ya. Ini builder ini dia biasanya pakai ini card gini untuk misalnya untuk building ini aku habiskan untuk building. Kemudian ini ini query-nya nih untuk pengemainnya. Ini ada yang biasa ngambil item, aku asumsikan ngambil item, kemudian diambil item mining juga tapi pakai short touch. Ini mining juga tapi pakai fortune ya, jadi keren juga. Ada yang clearing. Nah clearing ini yang kalau yang asli dia bukan, yang asli itu dia bukan cuma main tapi nge-replace ya, dia apa, dia ngeganti blok yang dia main jadi dirt ya. Tapi yang clearing itu benar-benar kosong ya. Jadi ganti jadi air doang. Sama ada yang pump juga untuk ya air tentu saja. Kalau misalkan misalnya ada kolam lava atau kolam, misalnya di Nether kan ada kolam lava ya, meskipun Nether kita kosong. Ya kalau misalkan ada kolam lava, kita bisa ambil semua lavanya di sana ya, langsung gitu. Kemudian ada power cell ini untuk simpan energi ya bla bla bla. RF monitor untuk ngelihat apa jumlah apa ya gimana, input output dari RF-nya, status RF kita atau energi kita. Kemudian ya bla bla bla, chip proyektor ini kurang tahu apaan. Dan ya gitu aja sih. Ada ponder juga, bisa ngepon ya. Ini jujur nggak semua aku pakai ini RF tool. Paling yang sering ku pakai itu yang crafter, sama kadang ini kepake sih untuk teleport, timer juga ya kepake juga. Meskipun ada alternatif lain sih, kayak yang kalau kalian lihat di episode awal itu namanya redstone clock untuk ngasih redstone dengan jeda tertentu gitu. Makanya dia bisa dipakai di sini. Kita kasih redstone dia bakal langsung nge-start, dan outputnya bakal ditarik ke chest ini itu saja biar tetap berlanjut.
Dan kita butuh dimensional chart ya. Salah satu komponen utamanya dari Arab Tool ini yaitu dimensional chart. Atau sebenarnya komponen utama lainnya itu machine frame ya, dapati untuk template dari ini ya, gitu ya. Nah, sebenarnya Arab Tools ini udah cukup modnya. Tapi ada yang lebih wow lagi dari Arab Tool, yaitu tambahannya, yaitu nih Arab Tool Dimension ya. Kalau kalian lihat di quest yang selanjutnya, kita masuk ke Age of Traveler. Kita diminta untuk menjelajah. Nah, tentu saja kita mau menjelajah kemana lagi kalau bukan di Nether Overworld yang ini sekarang atau ke the end. Ya, tentu saja kita perlu ke dimensi lain. Dan sesuai dengan yang ditulis dia, the next step is creating your own dimension. Ya, benar. Your own dimension, dimensi kita sendiri ya. Jadi kita diminta untuk bikin dimensi kita sendiri, nggak cuma Nether, DN atau Overworld yang kita punya, tapi literally kita bikin sendiri custom ya dimensinya. Jadi untuk Arab Tool ini dia disediakan juga ada manualnya. Kalau kalian mau main Arab Tool ini, kalian silakan tuh bikin ya manualnya biar kalian ngerti gitu apa aja yang ada di mod ini. Dan untuk yang dimensi juga dikasih ya, yaitu ini dia Arab Tool Dimension Manual ya. Resepinya gampang juga, pakai 4 redstone sama book doang. Ini aku udah bikin Arab Tool Dimension manualnya. Dan jujur aja, untuk Arab Tool Dimension ini, karena quest ini ini udah pasti ke Arab Tool Dimension ya. Karena Arab Tool yang biasa dia nggak bisa ngelakuin itu. Tapi itu Arab Tool Dimension ini aku jujur aja agak lupa-lupa ingat cara makainya karena memang cukup jarang ya modpack yang pakai Arab Tool Dimension ini antara memang jarang yang make atau aku aja yang kurang nemu modpack yang punya mod ini. Jadi ya sudah, kita coba aja ya, seingatku aja ya. Kalau misalkan agak salah-salah ya mohon maklumi. Dan coba kita lihat, kita progress dulu lewat sini ya. Yaitu yang pertama kita diminta untuk dapatin Dimlet Partial dari Enderman atau Lootback ya. Dimlet Partial, mungkin kalian pernah ngelihat dia itu mungkin di episode-episode sebelumnya, yaitu di sini ya. Nah, ini katanya dapat dari Enderman. Kalian juga pernah ngelihat aku dapat ini dari Enderman. Ataupun dari lootback juga ada ya. Dari epic lootback ya. Tapi karena kita nggak open yang epic, jadi ya udah kita nggak dapat sih. Oke. Dan coba kita lihat. Jadi ini tuh apa sebenarnya? Ini adalah hadiah, present for you. Ya, kalau misalkan kita mau dapetin, kita tinggal right click aja, seperti yang dibilang. Oke, untuk R2 Dimension ini, kita perlu bikin namanya Dimension Builder ya. Coba kita lihat R2 Dimension kita. Jadi kalau misalkan mau masuk kalau kalian mau pelajari R2 Dimensionnya lebih jauh, kalian silakan baca-baca ini ya. Ini semuanya 41 halaman aja. Jadi ya kalian silakan baca bla 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 ya. Mungkin aku bakalan nyari aja kalau misalkan aku butuh bantuan ya. Oke. Sebelumnya mungkin aku pengen ambil ini dulu kali ya. Nah, kita ada punya hampir satu tak dimensional chart-nya. Dan kita butuh fortune-nya. Ini kurang lebih mirip diamond, kita butuh fortune. Oke, ini by the way ini aku udah simpen apanya di sini. Harusnya nggak masalah ya aku taruh. Jadi daripada aku pakai looting, harusnya aku nggak punya looting ya. Mana ya? Kayaknya aku nggak ada looting deh. Oh ini ada bukan looting, fortune kok looting. Looting buat sword. Yang ada. Atau yang ada. Oh ini ada nih fortune 3. Mungkin ya boleh lah pakai ini. Atau sebenarnya ada alternatif lain yaitu pakai lapis ya. Di material NU mana kamu? Material NU di modifier ada yang namanya luck di sini. Kalian tinggal pakai lapis aja untuk upgrade dia punya luck ya.
upgrade sampai tier 3, dia EFN setara dengan fortune 3 ya. Jadi mungkin ku taruh dia di yang ini mau nggak ya? Ku taruh aja di sini kali ya. Nggak masalah. Terbalik Bambang. Oke, 6. Ini ku ambil aja. Oke. Kita tinggal bikin. Ini ku simpan lagi karena kita udah nggak butuh lagi sebenarnya tools-tools yang di sini. Kita tinggal pakai satu ini aja, semuanya udah masuk ya. Semuanya udah udah dalam satu tools gitu. Oke, coba kita mining dia. Kita lihat. Nah, ini dia. Dapat achievement exotic miner. Mine the dimensional chart ya. Ini tentu saja juga terpengaruh oleh fortune juga nih. Kita dapatnya lumayan. Oke. Mungkin aku bakal mining dulu semuanya. Ini kita bisa pakai Oracle Pageant untuk mining semua blok ini, dan semuanya harusnya dropnya sama ya, terpengaruh fortune juga. Jadi, oke, kita lihat kita dapat berapa? 3 stack dimensional chart. Oke, nice. Aku simpan dulu semuanya. Aku simpan dulu. Oke, kemudian kita juga perlu bikin komponen utamanya juga, yaitu dimension builder ya mas ya. Ini dia mesin-mesinnya. Ada dimension inscriber, dimension builder, dimension editor. Ini 3 kayaknya kita pakai ya, atau ya kayaknya ini 3 bakal kita pakai. Ini dia. Harusnya resepnya juga nggak susah-susah banget sih. Ini emerald diamond ya, oke. Ini butuh awakened draconium ingot. Ini udah pasti bukan resepi aslinya. Resepi aslinya nggak mungkin gabung sama mod yang lain sih. Kemudian ini juga. Oke. Kita butuh insect 2. Bakal kita crafting aja langsung. Kita butuh frame-nya, udah pasti frame-nya gampang, dia butuh lapis. Oke. 1 2 3. Kita bikin ini kenapa? Ayo. Kemudian kita tinggal bikin ini. Ini kita bikin ini. Dan kita bikin ini. Oke. Tiga-tiganya punya ini dimension builder ada beda lagi, yaitu faster dimension creating speed. Lebih cepat ngebikin dimensinya. Lebih cepat bikin dimensinya ya. Ini nggak ada apanya ya. Berarti ini aku asumsikan nggak pakai energi sih. Karena ini butuh energi yang kenceng banget. Harusnya sih benar ya kalau aku taruh dia di sini. Ini dia. Karena ini dia harusnya ya dia nggak punya batas energi, dia inputnya berapa besar. Ya, ini udah sampai sekitar 50.000 RF per tick gitu ya di sini. Kalau kita lihat. Kemudian yang sisanya ini kayak nggak perlu energi gede-gede banget mungkin. Coba kita taruh sini. Ini juga butuh energi yang lumayan, nih. Ini aku lupa buat apa. Dimension dimension editor ini untuk edit dimensi. Kayak kita nggak akan butuh sekarang ya. Nah, ini yang penting nih. Ini kita bisa customize dimensinya di sini ya. Dimensi inscriber ya. Dan dia nggak butuh energi ya. Dia nggak butuh energi ya. Oke. Berarti kita taruh aja di samping sini boleh kali ya. Oke. Ini udah cukup. Harusnya. Ini insect-nya aku simpan dulu. Kayaknya di sistem udah ada insect ya. Jadi ya dia ambilnya dari sistem aja. Oke. Kemudian gimana ya? Oh ya, satu lagi kita butuh template dari dimensinya. Ini dia. Ya, harusnya sih benar, kita tinggal butuh template dimensinya. Karena kita masih kita masih permulaan, kita perlu dimensi, kita mungkin bikin yang dimensi kosongnya ya. Kita bakal butuh main banyak paper kalau begitu. Ya, kita bakal butuh main banyak paper. Jadi, aku punya gak ya sugarcane yang lumayan gitu. Entah di mana gitu. Tapi kayaknya enggak deh. Udahlah. Kalau gitu kita mana ya? Aku bakal taruh dulu untuk sementara mungkin ya di sini.
salah satu ini deng. Ya diamond ini aku tahan dulu untuk sementara biar aku bisa dapetin main banyak paper. Sebenarnya nggak butuh banyak-banyak banget sih, cuman kita jaga-jaga aja. Oke, kemudian ini mungkin aku simpan garing, nggak usah aku ini dulu. Jadi kita butuh dimensi yang ini. Ini dimensi yang masih kosong atau istilahnya itu random ya nantinya. Katanya ya, yang aku sempat riset bentar. Jadi dia bakalan bikin ini nggak sih? Eh kayaknya dia butuh sand deh. Oke. Kayaknya nggak bisa kerja kalau nggak pakai dirt ya, dia harus pakai sand. Ini dia. Oke. Kalau ini harusnya dia ketarik ke sini ya. Kalau misalkan dia ya benar di sini. Jadi aku tinggal ambil aja nanti. Oke. Kemudian kita bikin ini. Sugarcane kita coba ambil yang ini ya. Kita bikin aja 2 dulu. Yang mudah-mudahan benar ya. Kalau misalkan aku nggak salah ingat. Sini kita bentar. Sini ini dia. Jadi ini adalah yang template aslinya awalnya ya. Jadi kalau mau bikin dimension kita harus bikin ini dulu. Nanti tentu saja nih kalau misalkan yang asli yang masih kosong kayak gini kita bisa store aja. Nah dia langsung ngasih kita realize dimension tab. Ini dimensi yang masih kosong ya, isinya kosong semua. Ya isinya kosong gitu. Ini agak jelasinnya agak bingung ya. Jadi intinya nih dimensi fondasinya lah ya, fondasinya dari yang nantinya bakal kita taruh-taruh. Tapi kalau misalkan masih kosong, dia bakal ngasih kita dimensi yang acak ya. Kita nggak akan tahu nih dimensi apa aja yang bakal dimensi apa yang bakal kita masuki sini. Mana ya? Nah, untuk di sini kalau kalian lihat di realize dimension tab-nya, dia ada namanya creation cost atau berapa RF yang dibutuhkan untuk buat dimensinya, maintenance cost untuk mempertahankan dimensinya, karena dimensi ini harus tahan. Dia kalau misalkan energinya habis, itu dimensi bakalan mati, nggak bisa dimasukin lagi. Atau kalau kita masuk ya kita tamat gitu ya. Dan tick cost-nya ini aku kurang tahu nih apaan. Tapi ya kalian silakan baca-baca lagi ya nih ya. Ya di sini harusnya ada semua. Ya di sini ini udah ya di dalam dimension tab ini dia ada penyimpanannya sendiri ya. Ya bentar ya aku mau lihat berapa banyak yang dimakan sama dia. Karena kita ada punya 200.000 RF petik jadi nggak terlalu bermasalah sih. Makanya ini kita butuh apa ya? Ini maksimalnya 40 berapa nih? 40 juta RF ya. Jadi ya ini karena ini masih murah ya, 10 RF petik doang maintenance-nya. Jadi ini nggak akan berbahaya ya. Yang berbahaya itu kalau misalkan kita butuh maintenance cost-nya itu ya gede banget itu dan energi yang kita punya nggak bisa ngasilin energi sekencang itu ya. Oke, kemudian mungkin kita perlu bikin beberapa persiapan dulu sebelum kita masuk ke dimensinya. Ini dimensi ini harusnya sudah siap, sudah ready. Kita tinggal masukin aja dimensinya. Nah, gimana cara masuk ke dimensinya? Kita perlu kita mungkin bikin dulu ini. Ini untuk ini kalau misalkan ini bagi pengaman ya. Kalau misalkan kalian masuk ke dimensi ini dan ternyata energinya berkurang drastis sampai dimensinya mau hancur gitu. Ini bisa menyelamatkan kita dan mungkin sambil kita ditahan dimensinya sama ini kita bisa teleport ke sini ya. Kemudian kita butuh ini yang pernah aku bilang yaitu meter transmitter, meter receiver, dan dialing device. Dialing device ini yang untuk Untuk nge-setting ini transmitternya atau receivernya mau kemana gitu. Kita masing-masing resepnya nggak seberapa sulit ya. Kita butuh frame lagi, udah pasti. Kita bikin ini.
transmitter ini untuk targetnya kalau nggak salah, dan receiver ini untuk yang kita masukin nanti ya. Mudah-mudahan nggak kebalik sih. Ini kita bikin aja 2, transmitter receiver sama dialing up. Ini yang penting untuk ngatur-ngaturnya. Bukan ini, Deng. Ya udah. Tikku habis ya? Mana tik? Mana plankku? Oke. Ini redstone torch 1 2 3 4 ya, double klik lagi. Ini modku agak rusak ya. Oke. Kita tentu saja butuh energi ya untuk apa? Karena kalian bisa lihat infuse-nya mereka bertiga butuh energi. Mana ya bakal aku taruh? Mungkin oke. Sepertinya aja mungkin ya. Ini harusnya nggak butuh energi yang gede-gede banget. Jadi kita taruh aja ngebelakang gini. Ini harusnya, ini karena nggak butuh energi kita hapus aja. Ya ini kan. Saking cepatnya dia sampai jebol ke bawah. Oke. Ini mungkin perlu kupindahin dulu ke hati-hati, oke. Di sini aja. Ke sini ya, storage. Oke. Limitnya ke true. Kemudian ku tarik ke sini. Ini mudah-mudahan nggak butuh energi besar-besar. Biasanya ditaruh di bawah ya dia ya. Apanya? Tapi ya sudah, aku taruh di sini aja kali ya. Ke atas aja kali ya. Transmitter kita kayaknya transmitter yang ngirim, bentar ya. Ini kita taruh dulu dialing device-nya di sini. Ini harusnya ya. Ini nama dimensinya ini kalau kalian lihat nih nama dimensinya ini ID2 dan ini ada dimensinya ya. Kita Oke. Seharusnya ini benar. Mudah-mudahan, coba bentar ya. Oke, aku sudah melakukan beberapa persiapan ya. Jadi ini mudah-mudahan benar ya. Jadi aku sudah set. Ini tinggal kalian drag ini untuk aku aturkan ini untuk bentar ya. F3 bloknya di itu. Ini harusnya mana ya? Bukan di sini. Looking at nih ya. Looking at 228 243 ya di sini. Jadi intinya kita udah sambungkan ini transmitternya. Transmitternya yang bakal mengirim kita kemana gitu. Kita ngirim dia di dimensi ini. Atau forward ini kalau nggak salah untuk yang di sini. Ini ya. Atau benar gak sih? Dial to post ini ya. Ya, kalau misalkan di sini, ini dia bakal sambung ke sini. Dan kalau misalkan kita sini, dia bakal sambung dia bakal kesambung ke sana ya, ke dimensi entah berantas ya, dimensi ini ya. Oke. Ini udah dipastikan kita download ya di sini. Jadi ya ini udah harus download karena kalau enggak energinya nggak akan masuk ke sini dan nggak akan nambah ke sini. Sampai ketika energinya habis, energi dalamnya habis, dimensinya bakalan hancur. Jadi hati-hati aja ya. Oke. Ini harusnya mudah-mudahan semuanya udah siap. Ini aku udah set dia ke home biar kalau misalkan kita ada apa-apa di sana kita bisa balik ke di sini langsung aja ya. Ini mudah-mudahan benar. Jadi langsung aja kita coba masuk ke dimensinya. Start teleporting. Oke, kita udah masuk ke dimensi yang kosong melompong literally. Ini serius sih kalau dimensinya kayak gini. Coba kita cek. Oke ya, sepertinya ini dimensinya kosong banget. Jadi mau nggak mau kita kembali aja ke rumah. Oke. Jadi ini enaknya udah punya dislocator, kita tinggal kembali aja ke rumah teleport gitu. Dan ini karena kosong banget, jadi ini kayaknya bakalan perlu bentar ya. Mungkin ku centang dulu nih. Dimension travel into it, tapi daripada kita ke dimensi ini dan literally kosong semua, mungkin aku bakalan pakai dimlet ini aja kali ya.
Nah, dimlet partial ini kita bakalan coba buka ya. Kita lihat apa yang akan kita dapatkan dari dimlet partial ini. Ini isinya harusnya bisa disimpan di mana ya? Harusnya bukan disimpan di sini, deng. Harusnya ada tempat penyimpanannya, bentar ya. Aku mikir-mikir dulu. Oh nih, dimlet workbench ya. Ini harusnya aku butuhkan juga. Ini nggak bisa di crafting ya, sudah. Kita buka, coba. Oke, kita langsung dikasih ada 6 nih. Aku baru buka 1, langsung dikasih 6, lumayan. Ada dimlet tractor type, ada dimlet Patreon type. Kenapa Patreon? Basic energi ya bla bla bla. Oke, kemudian kita coba cek. Ini dia. Ini ada dimlet base part. Kita langsung aja crafting kali ya. Ini tempat buat nyimpan semua dimletnya ya. Harusnya. Coba kita bikin aja. Dan ini harusnya nggak punya energi karena ini increasing the chance of getting all part out from the contract. Ini harusnya benar sih, all ada butuh energi ya. Oke. Aduh, malah hancur lagi. Ini kita taruh aja di samping ini aja kalian ya. Ya ini harusnya kita bisa simpan dia di sini ya. Nih jadi tempat buat ngasih dimlet sama storage juga, tapi ini lebih ke dimlet ya. Ini ada weather type, ada tractor type. Ini yang akan dipakai untuk bikin-bikin. Seharusnya ini pakai buat bikin-bikin ini ya. Type-type dari ininya. Oke, jadi ada beberapa type dari dimlet ya. Ini ada type controllernya. Ini bakal dipakai buat bikinnya namanya dimlet yang asli. Yang dimlet yang asli ini yang bakal kita masukin ke sini ya. Ini udah mau malam lagi aja. Oke, coba kita gacha lagi yang sisanya. Coba kita cek. Ada biome, oke, ada liquid, effect, dan time. Ini komponen-komponennya ya. Jadi ini bakalan dipakai buat bikin yang lebih ini lagi. Kita ada feature, bentar ya, ada Patreon lagi, ada energi, ada ini, dan ada yang tier rarity 1. Jadi di sini ada yang namanya sistem rarity. Semakin langka semakin langka bloknya, dia bakalan semakin semakin dia butuh tier rarity yang lebih tinggi lagi ya. Ini mungkin daripada kosong, mungkin aku bakalan coba bikin yang biome plain coba. Ini biome apa? Maneglin ya. Kita bikin biome plain coba. Plain. Apa nggak ada biome plain? Ini dia. Jadi kalian lihat ada resepnya ada 6 ini yang nantinya bisa kalian taruh aja di sini kalau misalkan dia double klik dia bakalan ditaruh di sini. Yang pertama itu yang base-nya ini, yang base-nya atau intinya ini harusnya bisa dipakai untuk semua ini ya, semua hal, semuanya butuh ini. Kemudian yang ini dimlet control circuit. Every dimlet need one control circuit ini untuk controlling apanya. Dan masing-masing juga butuh control circuit. Kemudian ada energi rarity 0 dan 1 untuk yang regular. Dan yang rarity 23 untuk yang lebih langka lagi ya. Basic memory, biome. Ini yang untuk bikin dimlet versi biome-nya. Oke. Dan kita butuh satu lagi yaitu ini. Ini kalau kalian lihat di GI ini ada 5 ya. Ada 6 ya, ada 6 tipe. Ini namanya absorber ya, atau penyerap. Jadi ada material absorber, liquid absorber, biome, terrain, feature, time ya. Ini untuk ngambil namanya block atau atau yang lainnya, liquid. Ini material atau block ya, harusnya block sih. Liquid, biome, dia bisa narik biome. Dan terrain ini macam macam area gitu. Gimana ya? Macam area gitu kayak mungkin gunung atau nanti kalian bisa lihat ada yang namanya giant orb ya di sini. Ini dia. Enchanting large liquid orb.
Misalnya orb ini atau orb itu kan bola ya. Kalau bahasa Indonesianya mungkin macam bola gitu. Nah, itu yang disebut dengan terrain ya. Kemudian ada mana tadi? Terrain, feature, ini aku kurang tahu apaan, dan time ya, waktu. Oke, jadi karena ini plane, jadi dia bakalan butuh mana tadi plane? Plane dia butuh yang namanya biome absorber dapati, dan untuk bikinnya nggak susah banget sih. Wool, coupling, apa aja, dan dirt ya. Coba kita bikin aja. Kita bikin yang namanya biome absorber. Kita butuh string 4 frame, biome absorber, dan sapling. Sapling kita nggak terlalu butuhkan sih. 2 ya. Kita tinggal bikin aja. Dan kita harus taruh dia di biome apa? Biome plane ya. Harusnya yang di sini itu biome plane sih. Kalau nggak ya benar. Yang platformnya sempat ku bikin ini. Kita tinggal klik aja dia. Nah, dan dia bakal narik biome plane di sini. Dan tentu saja ya bakal makan waktu. Jadi mungkin kalian nunggu aja ya, kita timelapse aja. Oke, udah siap 100%. Harusnya tinggal kita ambil aja. Dan bersama dengan dotnya, ini saking cepatnya juga nih. Oke, kemudian ini naganya masih nongkrong di reaktornya ya, nggak turun-turun dia. Kemudian ini tinggal kita masukin aja di sini kalau misalkan benar. Nah, ini ya, ada biome dimlet ya. Kita bisa bikin biome, mungkin bakalan ku tarik dulu. Kalau misalkan mau nambah ini harusnya bisa ditambahin di sini ya, atau enggak? Kayaknya bentar ya. Oke, jadi kita udah punya yang namanya dimlet, biome dimlet plane, dan sepertinya kita butuh yang namanya material ya untuk apa namanya, untuk setting ini plane-nya mau di siapa gitu ya. Mungkin kita coba lihat dimletnya apakah kita bakalan dapat yang material. Mudah-mudahan sih dapat ya. Coba kita cek ya. Kita gacha lagi, terrain type lagi, ada feature type, ada spatial type, ada apa lagi nih? Weather type, basic memory, ada base lagi lumayan. Kita butuh base ya, jadi ini harusnya yang material itu yang mana ya? Sini ada nggak sih? Basic memory, tractor, terrain. Nih material yang ini nih bentuknya. Oke. Kita lihat aja apakah kita bakal dapat. Mudah-mudahan sih dapat ya. Ini tier 2, ini tier 1, feature type lagi. Ada liquid type. Oh, ini ada liquid type ya. Jadi kita udah bisa bikin liquid di sini. Entah liquid apaan. Kemudian ada terrain type, base lagi. Oke. Makin banyak base makin bagus sebenarnya. Ada advanced memory unit, ada special type, ada sky type. Oh, ada sky ya. Kalian bisa ngatur apa langitnya mau gimana, merah kah, biru kah, hitam kah. Kemudian coba kita cek ini awal apakah bisa atau enggak. Coba kita gacha lagi, ada mob type. Nah, ini juga kita bisa ngasih mob di sini. Time, starter, dan sudah habis. Oke, mungkin daripada aku gimana ya, mungkin coba aja ya kita bikin yang plain aja gitu. Gini ini kurang lebih mirip ya, one biome dimlet ya, harusnya bisa dikasih nama ya, cuman ya udahlah, kita taruh aja mungkin. Dan kita
Oke, kita perlu nih udah dikasih ini. Ini aku lupa apakah bisa dimatiin atau enggak nih. Bentar ya. Udahlah. Mungkin aku bakal taruh chat buat naruh semua dimensi yang kita buat mungkin. Kita taruh di sini kali ya, yang bolong ini. Di atas yang bolong ini. Oke. Mungkin kita langsung aja coba lihat ya. Ini mudah-mudahan ada isinya sih. Kalau misalkan nggak salah. Kita perlu dial dia lagi. Biar koneksinya ganti. Nah, ini ketiga. 1, 2, 3. Ini harusnya aman ya. Oke, kita masuk ke biome plane, tapi wow, oke, dimensinya sangat luar biasa. Lihat langitnya nih, ini langitnya ramai bener ya. Langitnya nih kayak entah kenapa kayak lagi dikurung di satu tempat gitu. Oke, kemudian ini aku taruh sini ya biar jaga-jaga kalau misalkan kita dimensinya ambiar. Kita ada yang namanya stronghold. Wow, ada stronghold. Mungkin kita coba cek chest yang ada di sini. Coba kita cek ada biome random thing, ini nggak tahu apaan. Ini lutan yang ini ada head, ada kepala. Mystic Drill Head, apaan nih? Halo, apaan nih? Ya udah, kita lanjut dulu. Ini ada kepala-kepalaan nih, entah dari mana, kenapa bisa muncul kepala di sini? Oke. Ya sebenarnya udah nggak kita perlukan lagi sih karena kita udah punya banyak resource ya. Ini ada library-nya juga. Oh, ada buku banyak banget. Kenapa ada buku banyak banget? Ada kepala lagi, ada yang cantik book ya, biasa sih enchanted book di sini. Kemudian ada lumayan cantiknya. Ini sebenarnya udah nggak perlu lagi. Kayaknya aku simpan aja deh daripada mungkin kepalanya aja sih yang aku simpan buat kenang-kenangan mungkin. Buku boleh lah. Ini ain nggak usah nih. Ini mungkin aku simpan aja nih buku. Ini berarti nggak usah. Oke. Ini aku sebenarnya pengen nyari. Oh, ini masih ada stronghold-nya itu lihat tuh. Ya aku nggak tahu apakah bisa bekerja atau nggak tuh stronghold-nya. Ini aku sebenarnya mau nyari satu traktor yang ini ada blok berisikan ore. Lumayan nih kalau mau mining ore di sini. Aku pengen nyari traktor yang isinya itu stronghold lagi. Bukan stronghold. Aku minta yang ini isinya air ya. Ada pink grass yang isinya air semua. Ya, ini air semua isinya. Ini kayaknya picture-nya bisa diambil sini karena ini orb juga ya. Ayo, ya. Ini ada nggak sih? Harusnya ada. Oh, ada plain chicken ada ini. Ini harusnya aku ambil sini. Kalau misalkan ada yang nether, tapi kayaknya nggak ada. Maksudnya quartz chicken, ding. Ini ada apa ini? Netherrack yang versi dark red. Ini netherrack tapi yang versi shotnya. Ada, ini bukan prismarine, ini block of copper ya? Oh kan, ini prismarine bener. Nggak ada kah? Aku minta traktor yang isinya itu ada dimnet ya. Jadi ya kita bisa bikin dimlet kita bisa tarik dimletnya apa aja yang ada di dimlet itu biar kita bisa pakai gitu. Ini ada yang namanya change cube. Kalau misalkan kita mau gacha, tapi jangan dah. Karena ini dimensi lain, ini bahaya juga. Oh ya, kita diminta untuk survive berapa? Survive 10 menit ya tadi. Ya, survive at least 10 menit. Ini aku nggak tahu recordnya berapa lama, tapi ya aku bakal upload dulu ya. Kalau misalkan aku nemu traktornya, aku bakal ngabarin kalian deh ya. Ini apa lagi bawahnya? Oh, ini dirt juga. Ini banyak yang sisol ya, yang varian lain. Oke, aku bakal keliling-keliling dulu. Ini dia, baru aja aku ngomongin. Traktornya, ini agak susah ya nemunya ya. Jadi ini traktor yang aku maksud. Kalian bisa lihat ada blok dari arah 2 dimension, dimensional blank block, sama dimensional pattern 2 block. Ini dari arah 2 dimension. Kita bisa masuk ke dalam. Dan kita dikasih lihat dimlet ya.
kalian mesti bedakan ini yang namanya dimlet yang part atau yang bagian-bagiannya, sementara ini adalah dimlet yang asli, yang bisa kita bikin masukin ke dimensinya ya. Kalian udah lihat tampilannya udah beda men. Jadi ya kita bisa ambil aja, kita lihat apa yang ada di sini. Yang pertama ada dirt vertical, ini kenapa vertical? Ini kayaknya G-Shot deh. Vertical, ada Mesa Plateau. Mesa itu kalau nggak salah yang terkota nggak sih? Lupa. Sama ada purple cloud atau apa? Awan ungu. Dan kita dikasih, oh ada partial lagi, makasih. Ada base, ada T5. Wow, oke. Ini harusnya aku bawa backpack ya, aku lupa. Harusnya aku, ya udah. Karena di sini ada yang namanya backpack, coba. Nah, ini dia, backpack. No longer craftable. Please migrate your item to another inventory, oke. Ya ini namanya iron backpack ya. Kita bisa bikin backpack untuk nyimpan peralatan yang nyimpan barang yang ada di sini. Apakah aku bakalan balik dulu untuk sementara? Tapi ya kita nemu terlain dulu ya, baru kita baru kita ambil. Wow, ada nether fortress ini. Nether fortress di sini. Bayangin nether fortress sama stronghold gabung coba. Keren juga. Ini orknya pun di dalamnya ada air semua ya. Ini Blitz bakal langsung meninggal di sini. Oke. Ada Blitz spawner juga. Oke. Ini aku memutuskan untuk balik dulu untuk bikin backpack ya. Supaya nggak, ini mungkin dimleknya aku simpan aja kali ya di sini. Karena kayaknya nggak bisa disimpan di sini deh. Bentar ya. Oh bisa ding. Harusnya ini semua bisa disimpan sih. Cuman kayaknya nggak, jangan deh. Karena kita nggak akan pakai itu. Ini kepalanya aku aku simpan aja kali ya. Atau aku pajang kali. Coba. Aku pajang di sini mungkin. Nah dia. Ada apa? Malorolam. Abang ngomongnya. Oh ini kalau dibaca dari kiri ke kanan ke kiri namanya sama nih. Oke, menarik. Sama kepala Lemain, oke, kayak Grim Reaper ya. Kemudian ini aku simpan dulu. Ada glass pin. Di dimensi itu literally random abis, tapi sebenarnya dia nggak banyak sih ya. Cuman paling pink glass, andesite, smooth andesite ya kayaknya itu. Kemudian apa lagi? Dirt sama apa satu lagi? Sama yang mirip prismarine. Kayaknya prismarine ya, itu prismarine, tapi semuanya itu yang G-Shock-nya, yang apa? Yang versi varian yang udah di modif gitu, teksturnya ya. Itu bloknya sama kok, cuman teksturnya aja yang beda gitu. Jadi cuman buat dekorasi doang sebenarnya itu. Aku kan pernah jelasin ya tentang G-Shock. Oke. Ini aku bakal bikin dulu backpacknya, bentar ya. Biar kita bisa nampung banyak itemnya. Tinggal gampang kok cara bikinnya, cukup pakai ini. Ya, ini juga bisa di-upgrade jadi yang iron. Yang iron itu ini plus upgrade ya, plus storage. Kenapa nggak bisa di crafting? Ini harus crafting, bentar ya. Kayaknya harus crafting manual. Oke, mungkin bentar ya. Ini kayaknya jika ada GI-nya, ini harus crafting manual. Males banget aku. Coba. Ini dia, harus crafting manual. Kemudian ini tinggal kita klik kanan aja. Nah, ini kalian bisa ngeliat isinya sekitar satu chest yang iron ini. Kemudian yang ini kita butuh, kayaknya kita bikin aja sekalian banyak ya. Sampai diamond mungkin boleh kali ya. Diamond harus nggak susah itu, oke. Kemudian ini kita bikin yang gold. Oke. Nih jadi tambah 2 slot lagi yang bawah sini. Dan tinggal yang diamond. Diamond ini resepinya agak beda ya. Pakai chest sama pakai diamond.
Mana diamond? Satu ini dua. Kenapa nggak jadi? Harus pakai yang itu kayaknya, bukan yang ini. Yang pakai ini. Kita tinggal bikin aja. Ini karena harus manual jadi males banget ya. Agak lambat sih. Loh. Ayo. Ini dia diamond. Ini yang paling maksimal kayak gini. Kira-kira ya 2 chest lebih lah ya. 2 chest lebih 1 slot. Oke. Bolehlah untuk simpan-simpannya, harusnya bisa buat simpan-simpan. Ya, di sini. Jadi ya aku bisa simpan apa saja di dalam situ. Jadi macam inventory tambahan gitu. Dan tapi kayaknya ini nggak bisa diikut ya, saudara. Kita bakal balik lagi ke dimensi itu. Ini aku ganti aja. Dan ini sudah aku set ya, bentar ya. Ini dia. Ke sini. Jadi kalau misalkan mau balik nih harusnya tetap utuh ya dia. Karena nggak seberapa ini juga. Jadi tinggal kita klik kanan. Dan kita balik lagi ke yang aku tandai ya. Karena aku nemu lagi satu ini. Ini ada air yang jebol di sini. Oke. Oh, ada 2 material di situ ya. Halo, aku mau masuk please. Ini dia. Ini bisa dinyalain. Ada wish dimensional. Oh, dapat wish. Wow, wish 3000. Padahal cuma wish doang loh. Oke. Nah, dimulai lagi bla bla bla. Ini partnya. Oke, biasa. Ada or plenty, ini apaan? Nggak tahu. Feature ya, or plenty. Ada cobblestone ya biasa, sama dimensional ore cap. Ini lumayan. Ya, it's modifier for terrain or liquid or ini, oke. Put this dimlet before the things you want to change. Nah, ini penting nih kalau kalian baca nih. Jadi dia bisa ngasih kita dimensi dimensional ore cap ya. Tapi dia nggak bisa kayak plane yang full dimensional ore cap. Dia harus dikasih ke mana nih? Ke terrain ya. Atau tendril, canyon, orb, atau yang lainnya. Oke, aku bakal nyari-nyari lagi. Mungkin itu selanjutnya aku keep aja ya untuk nyari-nyarinya sampai kiranya aku puas gitu. Ini udah nemu lagi satu. Wow, ini langsung 2 sekaligus ini. Oke lah. Mungkin ini aja yang terakhir, nanti kita lihat. Yang sebelumnya tadi, bentar ya. Tadi aku juga belum sempat lihat. Ini ada dimensional blank block. Kayaknya yang ini ya. Yang ini nih, bloknya. Ya biasa aja, cuman buat traktor doang. Ada canyon. Canyon itu gimana ya? Mungkin perlu kita lihat kali ya. Ada Limelight Ender. Ini aku deskripsikan mungkin mirip yang di end mungkin. Ada Draconium Ore. Wow. Kita bisa ngepam banyak banget Draconium kalau kayak gitu. Ya, ada Chisel Stone ya biasa. Dan sini ada yang namanya, ini kalian mungkin nggak pernah nemu ya. Ini dari hatchery juga. Itu rooster. Nah, aku nemu rooster di sini ya. Di sini dia memang harus pond sih. Jadi intinya nih macam ayam versi jantannya. Kalau misalkan ada lebih dari 1 rooster dia bakalan berantem. Tadi aku sempat lihat ada 2 rooster pond dan mereka berantem gitu. Dan kalau kalian klik kanan, nah ini dia. Kalian bisa klik kanan dia, kita bisa ngasih dia seed dan dia bakal mengawinkan, berkawin dengan banyak kali ayam yang ada di sekitarnya ya. Untuk yang aslinya anak, dia macam ayam jantan asli gitu ya. Jadi dia bakal kawin ke semua chicken yang ada di sekitarnya. Oke lah, kita bakal masuk lagi ke sini. Agak info dikit nggak apa kali ya. Oke, apa lagi nih? Mushroom Iron Ore. Oke, menarik. Mana? Ini dia. Mushroom Iron Ore dari biome ini ya. Kemudian apa lagi nih? Ini ke double klik lagi. Cold. Apa yang control how cool biome are used? Oke. Ya ini macam apa ya? Macam tipe biome-nya mungkin ya. Ada Prismarine, French Chew. French Chew ini versi cicotnya ya berarti. Cicot namanya itu French Chew. Oke. Dan dapat part-part lagi. Ada Strong Mob. Oh ini efek ya. Efek yang bikin mobnya kuat. Ya aku gak tahu buat apa. Ada Poison. Bisa ngasih efek juga. Sama Ocean Monument Tractor. Oke lumayan.
sama satu lagi tadi ada di sebelahnya nih. Oke, tinggal kita ambil lagi pintunya di sana lagi. Ya udah kita jebol aja. Permisi. Oke. Ini ada satu lagi material. Ini ku simpan dulu, yang ini penuh banget. 1, 2, 3. Ini apa? Ada nether brick ya biasa. Yang di nether fortress juga ada sih. Villager golem. Apa bukan iron golem ya? Ya udah. Kayaknya zaman dulu belum ada yang namanya ini ya. Apa? No golem ya, makanya dia bilang villager golem. Ya udah. Ada organ feature ya, nggak tahu ini apaan. Sekali lagi ada sky green fog, apa kabut hijau entah gimana itu. Special type, oke. Ada void terrain dimlet, ini bisa di craft ya. Oke, mungkin kita itu saja sih. Kita bakal teleport aja. Ini kayaknya udah lebih dari 10 menit dia. Kita teleport aja. Jadi mungkin kita centang aja langsung ini. Camp. Nice. Dan kita saatnya bakal otak-atik. Nah, ini saatnya kita masuk ke yang lebih ini lagi. Yaitu yang lebih keren lagi, yaitu bentar ya, mungkin aku bakal simpan dulu semua ini banyak banget. Oke, pas ya, pas ya penuh nih semua dimland ya. Oke, ini yang taruh sini, oke. Oke, tinggal kita bikin yang namanya dunia dengan diamond ya. Mungkin bukan dunia, tapi apa? Macam dimensi dengan diamond ore ya, atau bola-bola diamond itu bisa kita bikin. Harusnya ada yang namanya diamond block. Ini dia block diamond di sini dia. Jadi dia butuh tier 5, kita butuh material ini. Oke. Ini ini ada apa? Malah aku taruh sini. Oke. Kita sudah punya yang namanya 5, kayaknya cuma 1 ya kita punya, jadi langsung hilang. Nah, ada yang ini juga sama, cuma punya 1 kita. Kebetulan banget. Dan ini advanced memory unit. Nah, kita butuh yang material ini. Material mana ya? Ini coba aku cek lagi. Wrap tool dimension. Material yang ini ya. Material type controller. Nah, ini selain kita dapat ini dari misalnya dari dimlet partial, kita bisa extract ini ya. Dari extract ini atau narik item dari sini ya. Jadi kalau kalian lihat di dimlet workbench-nya, bentar ya. Ini kalau aku hancurin kayaknya bakalan keluar semua sih, bentar ya. Kayak aku taruh dulu chat di sini untuk jaga-jaga. Ya udah aku. Oke, mohon maaf. Tadi ada kendala teknis ya. Jadi aku udah simpan ini. Jadi intinya kalau misalkan kita hancurin ini, kalian lihat di sini ada infusing bonus, dimana dia bisa dapetin semua part dari dimlet yang dia dikontrak. Misalnya kita mau dikontrak ini ya, dari ini. Dia bakal ambil literally semua, enggak semua sih, yang atau apa kayaknya enggak bakalan dikasih ya. Enak banget kalau kita mau dikasih ya. Tapi yang lain itu bakalan dikasih. Jadi kita bakal review dia biar kita dapetin fullnya sekaligus juga nyelesain quest ini. Ini mungkin kita bakalan centang aja ya, karena kita ada bikin dan travel udah cukup lama sih ya. Bener-bener cukup lama sih. Tapi ya siapa juga yang bisa ngebuktiin ya. Oke, ini dia. Ini infuser ya, kita bisa infuse mesinnya dengan ini. Mana lagi ini? Mana? Ini dia. Yang oke. Yang betulnya kayak apa ya? Ada yang retak di dalam gitu. Padahal memang enggak ya. Oke. Dia butuh energi tentu saja. Kita taruh yang di sini deh, ini tutupin. Oke. Oke, tinggal kita infuse ya. Kita butuh ini untuk infuse ya. Makanya kita butuh cukup banyak dimension cap. Ini dia. Aku lupa dia butuh berapa. Coba kita cek. Kita taruh mesinnya. Kita taruh sini. Ini dia. Cukup lambat ya. Ini juga bisa di infuse kayaknya. Mesin infuse di infuse ya.
Ya, biar reduce power consumption juga, cuman nggak masalah sih. Oke, satu tak kira-kira 25%, ya lama juga, banyak juga berarti. Iya, kita betul main banyak, Ding. Ini masih cukup. Berarti 4 tak untuk per mesin ya, banyak juga loh. Oh, tapi ini karena aku tinggalin main lama, jadi ini dapatnya udah cukup banyak. Mana fortune itu ya. Ini dia. Apa kalau ambil lagi? 16 mungkin cukup. Oke. Dipis lagi. Taruh lagi setak. Kemudian satu tak lagi ya. Jadi ya sudah, sisanya tinggal aku taruh aja di sini. Mungkin PN-nya aku taruh sini aja biar nggak usah mondar-mandir. Oke. Ini udah siap belum? Tapi udah mau siap. Mudah-mudahan nggak lama-lama banget sih. Jadi intinya ini bisa kita bongkar jadi material yang kali ini kan ada 6 material, nah itu bisa dibongkar ini. Karena kita butuh material ininya ya, mana? Yang material ini ya. Material type controllernya ini ya. Oke, yuk. Udah, ini harusnya udah bagus, udah semuanya. Coba kita tinggal aja ekstrak. Ini tinggal taruh sini, kita tinggal ekstrak dia. Boom. Oh, ini tinggal harus diproses dulu. Iya, semua langsung kemuncul ya, kecuali yang terakhir yaitu yang material. Dan ini bisa aku taruh lagi semuanya ya. Oke, taruh lagi. Dan kita butuh diamond block ya untuk ini. Semuanya udah lengkap, tinggal diamond blocknya doang ya. Diamond block ini dia. Ini dia, tinggal ininya ya. Nah, dia cukup butuh material, kita butuh material absorber. Tentu saja, bentar ya, aku atur dulu. Ini mungkin berapa perlu ku bongkar ulang dia, karena ada berapa yang nggak penting-penting amat, atau antara nggak penting atau gampang sebenarnya bikinnya. Oke, misalnya yang ini kayaknya perlu deh. Mungkin ini bakal aku taruh ke diamond, mungkin bakal aku coba apakah ini gimana. Draconium, Sky Dimlet, yang Sky Dimlet kayak nggak butuh sih. Ini ya, ini nggak, Seasort Tone salah. Ini nggak butuh, ini mungkin nggak butuh, cuman dekorasi doang. Ini ada 2. Aku dapat 2, jadi aku buang aja 1. Nah, ada brick, ya nggak usah. Prismarine boleh lah. Decorium ore jangan. Cobblestone mungkin ya boleh. Cobblestone. Ini yang kai-kai sama ini kayak nanti kita butuhin. Ada effect saturation, bisa mati kita saturation, tapi ya sudah, nggak apa. Ini proses eterannya nggak bisa langsung ya, jadi ya butuh waktu buat prosesnya ya. Yang paling penting sih material sih ya, yang lain mah agak bodo amat gitu. Karena kita maunya yang block of diamond ya, dunia block of diamond. Kita butuh orb ya, orb feature di bentar ya, questnya dia kita ya ini harusnya dari binatang. Kemudian kita minta untuk bikin absorber untuk bikin custom liquid or block dimension ya. Jadi kita bisa bikin dimensi custom dengan cairan ataupun material tertentu. Salah satunya yang kita bakalan bikin yaitu diamond, tentu saja. Siapa sih nggak mau dunia dengan banyak diamond ya? Kita butuh banyak wool lagi dan cobblestone, sand dan dirt ya. Ya gampang aja sih. Dan kita butuh diamond block. Oke. Ini perlu ditaruh ke diamond block ya. Jadi intinya dia perlu kita tarik material ya yang ada di sini. Jadi aku asumsikan dia bisa narik diamond block ya. Mana wandku? Ini dia. Ambil ke bawah. Ya harusnya kita singkirin dulu. Kita taruh sekitar 4x4 aja. Kita tarik ke atas. Gampang aja. Oke. Seingatku ini 2 tak ya. 2 tak per material absorber sampai 100%. Kita harus 100% baru bisa dipakai nih.
Oke, dia bakal langsung ngemakan semua diamondnya ini, diamond blocknya nih. Tapi tenang aja, kita bisa bikin dimensi dengan full diamond kalau gitu ya. Kalau misalkan diambil semuanya, dan tinggal kita masukin sini. Taruh sini. Ini dia. Material dimnet block of diamond dengan creation code 80.000 RFPT. Yang internet code 20.000 RFPT. Oke, sangat-sangat mahal energinya. Tapi tenang aja, kita udah punya 200.000 RFPT kira-kira. Jadi ini cuma 10%-nya ya. Kita butuh 10% dari energi yang kita punya, produksi energi yang kita punya ya. Kita butuh ini lagi, tentu saja untuk bikinnya. Oke, ini bisa kita tentang ya. Untuk custom liquid, kita belum bikin dimensinya, jadi nanti aja. Create a dimension of rarity about consisting large liquid orb, sama use string atau string itu suntikan. Kayak kita belum nyuntik Ender Dragon. Kita perlu nyuntik dulu Ender Dragon baru kita bentar ya. Coba kita cek. Ender Dragon ini ya. Tier 6. Wow. Kita nggak punya tier 6 kayaknya nih. Waduh, mahal banget. Ya, tier 6 sama energi. Ini energi kita yang ini udah habis. Ini nggak bisa dikasih kayak. Nggak bisa ya. Tier 6, energi 6 sama kita perlu nyuntik ini. Ini dari Ratol yang biasa ya. Jadi kita perlu nyuntik ini buat bikin ini ya, mobnya. Jadi ada Ender Dragon di dunia kita nantinya ya. Apakah kita bakal berburu Ender Dragon di sana? Ya mungkin. Mungkin kita coba aja ya, mungkin ngabisin Ender Dragon di sana. Kita lihat gimana reaksinya. Oke, kita ada punya block of diamond. Mungkin aku bakalan bikin plain lagi kali ya. Kalau ini harusnya ada dimension lain, biome lain sih. Ada biome mushroom island, kayaknya jangan deh, karena kecil kan diamond ini. Mesa plateau mungkin boleh. Mesa plateau. Kemudian feature ada organ yang nggak tahu apaan. Canyon. Kalau misalkan bentar ya. Kalau misalkan liquid orb ya. Liquid orb. Aku nggak pengen bikin liquid orb. Kayaknya jangan liquid orb. ORB ya. Ada huge orb, ada liquid orb biasa sama huge liquid orb. Ada scatter orb nih nggak tahu apa. Intinya ini isinya cuma bola-bola sih. Tapi liquid orb itu yang ada isinya air. Kalian udah lihat itu. Kalau orb biasa berarti isinya padat blok semua. Orb biasa, yang ini juga sama, tapi liquid ini dia ada ininya, ada bloknya, tapi isinya air atau cairan semua ya. Nggak mesti air, Deng. Sini memang ada cairan apa aja sih? Ada material oil, molten electrical steel, berarti yang dari apa? Dari materi, ya, materi bisa. Karena ada yang molten gini. Dari materi, banyaknya dari materi sih harusnya ya. Atau ada yang dari ini juga sih, dari Under IO. Under IO itu yang bukan yang ini ya. Dew of Void contoh salah satunya ini dari Under IO. Ini harusnya juga ada liquid juga nutrient distillation, tapi kenapa nggak bisa bikin ya? Gitu. Ya kira-kira gitu lah ya, cairan-cairan gitu. Oke. Coba kita bikin yang orb deh. Mungkin aku bakalan coba dulu ya bikin feature untuk orb ya. Bentar ya. Mungkin bakal aku cut dulu sampai aku benar-benar bikin dimensinya ya. Karena ini video juga udah mulai panjang sih. Oke, jadi aku sudah memutuskan untuk bikin dimensi diamond blocknya. Jadi bakalan aku putuskan untuk pakai gini aja settingannya. Jadi ya cuman 2 ya. Diamond yang sudah kita bikin sama ini Dimlet Canyon yang dari ini yang apa? Yang dari kita dapat dari explore gitu kan, yang traktor itu. Ini mungkin aku simpan dulu ya, ini ya. Dan mungkin aku bakalan bikin yang namanya ini ya. Jadi sebelumnya sebenarnya aku sempat record untuk coba ini, tapi masalahnya ketika aku bikin dia malah dapat yang duplikat punya ya. Atau agak ngebug gitu istilahnya. Jadi ya, jadi mungkin aku bakalan bikin lagi kalau gitu.
Ini kayaknya tadi kena bug atau gimana gitu. Dan untuk memastikan bahwa dia nggak duplikat dimensinya, karena tadi sempat kulihat duplikat dimensinya. Jadi aku bakal bikin namanya digit dimlet ya. Ini mungkin nggak terlalu penting, tapi itu memastikan bahwa bahwa dimensinya itu nggak duplikat atau bertumpuk gitu sama dimensi yang lain. Mungkin aku bakalan coba dikit 4 mungkin ya. Oke. Harusnya ini nggak masalah. Aku tambahin energi juga nggak terlalu ngepek ya. Can be used to get new unique dimension with exactly the same dimlet ya. Ya, ini untuk matikan aja kalau misalkan dia nggak duplikat dunianya ya. Jadi langsung saja kita coba tor dia. Ini dia. Kita disuruh untuk memakan sekitar 36.000 arah petik untuk mempertahankan dimensinya ya. Ini tuh lihat, bahkan nguras energinya gede banget. Kayak pylon pun masih nggak ngangkat ya. Coba aku cek. Ini raport juga harus bolak-balik ke atas ke bawah gitu. Oke. Tapi harusnya nggak ini masih progres dimensinya nih. Dimensinya masih progres. Jadi mungkin kita perlu nunggu dimensinya karena nih ya ini dimensinya besar banget sih. Ini mungkin dimensi terberat yang pernah coba bikin. Atau mungkin ku taruh pipe kali ya biar makin kenceng ini ya. Coba. Oh ya, mungkin sambil menunggu aku pengen bikin namanya query ya. Nah, ini buat ambil diamondnya ya, karena daripada aku mainin sendiri, ya kan capek banget kalau aku mainin sendiri, jadi aku bikin aja builder kalau gitu. Ini dia, dan dia butuh yang namanya brick ya. Jarang-jarang loh ada yang pakai clay ini. Ini clay banyak dari chicken juga, jadi ya oke, kita pakai aja selagi kita punya banyak gitu. 1, 2, 3, 4 dan bikin builder. Dan tentu saja builder ini nggak cukup, kita butuh query ya. Query yang asli yang ini chip ini juga bikin nggak terlalu ribet, tapi kita butuh brick lagi. Mana clayku? Ayo. Oke. Ini modku jebol lagi nih. Oke. Ini dia. Paperku habis ya. Sudah nggak masalah. Kita butuh ini sama tadi satu lagi mana? Shuffle ya. Satu lagi shuffle dan tinggal kita bikin yang query ini. Ini bisa kita setting nih cardnya. Ini dia. Yaitu ya aku asumsikan cuman bisa ini kita 125 blok ya. Kita kalau bisa bikin yang jauh kalian. Misalnya 228 dan kalian misalnya lihat visualnya gimana, dia mainin seberapa. Ini aku bikin areanya yang besar banget udah pasti ya. Biar bisa ngemain cukup banyak ya. Dan ini tinggal kita taruh aja di builder sama plug point tentu saja. Dan juga chunk loader harusnya ya. Biar bisa terus ngecang ngambil itemnya. Mungkin aku juga perlu ender chest buat ngirim diamond blocknya ke sini ya. Ya banyak juga yang perlu aku bikin kalau gitu. Ini daripada aku bikin ini, aku bisa aja nak upgrade dia. Tentu saja nggak butuh diamond block, nggak perlu cetas ya. Tapi paling clearing kali ya, biar kosong gitu. Biar nggak penuh dirt di sana. Ini canyon ya, aku kurang tahu gimana bentuknya. Nanti kita lihat bersama-sama ya. Ini first impression kita, gitu ya. Ini seberapa udah 84%. Ya aku nggak tahu apakah transfer energinya cukup. Kalau misalkan masih nggak cukup, ini aku perlu ini ya. Perlu bikin, tapi ini masih pakai creation ya, creation cost. Kalau maintenance cost kita nggak tahu. Harusnya pylon infinite ya transfernya. Tapi kenapa dia agak seret? Mana tabletku? Ini dia. Coba kita cek. Ayo. Ini dia. Energy core, pylon. Energy throughput of pylon itu billion arah petik ini harusnya 2 billion arah petik per side ya. Jadi harusnya ini harusnya infinite ya, tapi entah kenapa dia nggak ini.
Aku bisa aja infuse buildernya kalau mau bikin dia lebih hemat dan lebih matikan bahwa dia nggak hancur. Mudah-mudahan. Gimana energinya? Kayaknya masih cukup ya. Tadi kalian lihat energi sempat berkurang-kurang. Itu untuk maintenance cost-nya. Tapi untuk ya, tapi kulihat dia masih apa ya? Masih bisa lebih nambah tinggi. Jadi berarti ini harusnya aman ya. Bentar ya, aku butuh bikin plug point dulu ya. Karena kita perlu energi. Ini perlu energi soalnya. Reaktornya? Bukan reaktor, buildernya. Mana ini ku? Ya. Kemudian tadi plug core dan juga plug point. Oke. Kemudian tadi ender chest ya untuk transfernya, ender chest. Udah lama nggak bikin ender chest ya. Ender storage, ini dia ender chest. Chest kita butuh, mungkin aku masukin aja barengan sama yang chicken itu ya. Jadi kodenya tetap sama. Coba. Ini dia. Kodenya tadi apa nih? Yang ada kuningnya ya. Biar samaan aja, nggak usah ubah-ubah. Pewarna kuning dan kita tanda ini. Oke. Harusnya udah lengkap ya, cukup lengkap semuanya. Ini tinggal aku pastiin aja ini biar nggak pada hancur. Ini karena kapasitasnya 40 juta, jadi dia masih nambah terus. Tapi selama dia masih di sini, dia harusnya aman ya. Ini tinggal aku setting dia ke ini. Dan kita coba aja, mudah-mudahan aman ya. Oh, kayak gini. Ya dia semacam repin ya. Lihat, full block of diamond ya. Siapa sih yang nggak ngiler sama diamond sebejibun itu? Dan ini apa ini? Oh, dia ada fossil kah? Aku nggak butuh bone meal sih. Aku nggak butuh bone meal sih. Ini mudah-mudahan energi dimensinya nggak hancur ya. Tapi harusnya sih emang nggak sih. Mungkin daripada jauh-jauh mungkin aku bakalan bikinnya jadi sini. Ya kalian bisa lihat nih. Mungkin kalau kelihatannya kayak refin ya. Ya kayak refin itu tapi yang bagian dalamnya, yang bolongnya diisi sama diamond ya. Oke. Kita ya benar kan ini butuh energi. Kalian lihat tampilannya nih agak membingungkan tapi mungkin sebenarnya kita tinggal taruh aja dia di sini terus sebenarnya caranya cukup gitu aja sih. Ya aku belum bikin transfernya ya. Harusnya di atas bisa nggak sih? Taruh di atas situ. Kemudian ini ku set ke true dan kita ada connect. Changnya 1 chang, oke pas. Oke, kalian bisa lihat dia langsung ngemain tadi nih. Dan dia mau ngemain apa nih, clay? Oh enggak, ini dari chickennya sana ya. Ini udah kemain sih harusnya. Oh enggak, ini belum di ya ini perlu diaktifkan dulu ya. Coba. Oh ini dia mau main. Ini dia ada ini udah masuk. Ini aku nggak tahu kalau misalkan kalau misalkan dimensinya hancur apakah ini blok ikut hancur? Kayaknya sih dimensinya cuman kayak dormant aja itu atau tidur aja. Jadi kalau kita aktifkan ya dia bakal balik lagi sih. Oke, dan tentu saja kalau kayak gini kita butuh transfer yang lebih kencang lagi ya ke sana. Jadi untuk ngambilnya, jadi ini aja nggak cukup sih. Ya kan kita masuk pakai ini ya. Jadi lambat banget gitu. Dan juga clay dan ininya penuh ya sama block of iron nih ya. Aku perlu bikin upgrade lagi bentar ya. Oke, jadi mungkin intinya begitu saja sih. Ini bakal aku urus aja di off cam, tapi kalian lihat aja. Ya, kita udah dapetin diamond block banyak banget dari sini dan bisa terus bertambah. Jadi ini benar-benar ya kaya lah. Kita udah benar-benar kaya mampus gitu di sini.
Jadi kita udah nggak perlu lagi bermasalah sama Blood Diamond, dan tentu saja kayaknya nih bakalan ku hentikan kalau misalkan diamondnya udah banyak banget, karena memang kita harusnya nggak butuh lagi ya diamond ini. Jadi dan ini seperti yang aku bilang, ini bakalan dipakai untuk bikin reaktor yang lebih gede lagi. Dan tapi ini kayaknya nggak akan ku bikin di off cam. Kayaknya aku pernah bilang ya. Ini sampai ngambil mushroom dia. Jadi aku bakalan off cam aja. Kalian nggak usah ngeliat prosesnya. Yang penting ketika kalian lihat di episode selanjutnya, kalian sudah melihat reaktor yang versi full max size-nya ya. Dan kita lihat aja gimana performanya di episode selanjutnya. Jadi kita sekarang sudah berhasil untuk sampai ke dimensi buatan ya, dimensi yang kita buat sendiri. Dan mungkin bisa aku centang aja ini yang untuk block custom ya. Dan ini mungkin nggak aku selesaikan nanti aja, yang nggak sekarang. Jadi kita udah bikin dimensi sendiri yang entah itu yang random, dan yang juga bisa kita tambahin fitur-fitur yang seperti yang di chat ini. Kalian bisa tambahin seenak jidatnya. Jadi ya silakan kalian bikin dimensi sesuka kalian, favorit kalian, dan kalian bisa dapetin resource sebanyak apapun ya. Kalau misalkan kalian entah kebetulan dapat dimletnya atau kalian bikin sendiri dimletnya ya. Jadi mungkin situ aja untuk episode kali ini tentang Arab 2 Dimension. Seperti yang aku bilang, ini mod yang agak jarang kutemui jika aku main modpack gitu. Jadi tapi kalinya ada nih bisa broken banget sih. Kayaknya bakalan banyak yang suka juga dengan mod ini, meskipun ya energinya mana nih? Energinya ya makan banyak banget. Makanya ini udah pasti nggak mungkin dipakai juga untuk di early game. Tapi mungkin itu saja untuk episode kali ini. Kita bakalan bertemu lagi di episode ini, episode yang selanjutnya. Mungkin ini video yang akan jadi panjang ya, tapi nggak tahu ya gitu kita aku editnya gimana. Oke, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Dadah semuanya.